محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Allahumma salli ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fatihatul kitab ila mu'allif hadzal kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fard al-munabbihat ala al-istidad li yaumil ma'ad Syekh Syihabuddin bin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, nafa'anallahu bi'ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Ngantuk? Rotok ngantuk. Lek ngantuk sambil bersandar supaya semakin nikmat ngantuknya. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini, di pagi yang ke-25 kalau tidak salah, 4-5 hari lagi berpisah dengan Ramadan. Lek kenal sama Ramadan, pisahnya pasti berat. Tapi kalau tidak terlalu kenal dengan Ramadan, ya pisahnya biasa-biasa saja. Begitupun sama nanti, saya pisah sama sampean ya biasa-biasa saja, karena nggak kenal sama saya kayaknya. Kenalan dulu. Kenalan nomor boten ya? Kenalan dulu. Kalau malam ini, pagi ini jadwalnya wonten 3, Pak. Kok tiba-tiba malam ada orang WA, Pak, jadwal ngaji di masjid PLN. Loh, enak jadwal kah? Dari 3 tadi, kalau bingung milih yang mana? Akhirnya tak pilih yang belum kenal. Biar nanti kalau bisa kayak ada rasa-rasa. Sing ngundang wong ora teko. Lagi keluar juga. Nggih, kula perkenalkan Ahmadi, Pak Penghulu Cinta, Balikpapan Utara. Bapak-bapak yang pengen nambah, monggo. Kata ibu-ibu belakang, serono lewani laksanakan sana kalau berani, katanya.
Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ketika Ramadan, kalau pengen cerita saja dulu, seseorang ketika didatangi bulan Ramadan atau Ramadan datang kepada kita, ada tradisi doa yang kita hafal. Guru-guru kita senantiasa mengucapkan doa itu disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya kurang lebih, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan, jauh hari, beberapa 2 bulan sebelum Ramadan datang. Doa itu dilantunkan seolah-olah ada sesuatu yang istimewa mulia yang akan didapat ketika ketemu Ramadan. Atau orang yang beruntung sekian tahun dari bulan yang ada. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Muncullah kalau sampai Ramadan akan melakukan apa. Yang biasanya Isya nggak rame, full. Setelah Ramadannya full, habis itu fill lagi. Full jadi hilang lagi. Itulah diantaranya seseorang ketika mendatangi Ramadan yang penuh berkah, dibedakan tradisi yang nggak biasa menjadi sesuatu yang lain. Muncullah kulo secara kiambang mentradisikan Ramadan yang jarang saya lakukan di luar Ramadan, kami lakukan. Ngaji subuh setiap hari di masjid dekat rumah. Malam juga sami, ngaji setiap jam 10 sampai jam setengah 12, jam 12 malam. Kajian kitabnya sama para asatidz, kitab Qomi'ut Tughyan. Kalau subuh ganti-ganti. Nah, malam ini subuh niki kula beto kitab Nasaihul Ibad. Tujuannya nopo Bapak Ibu? Atau niatan dibalik itu apa sesungguhnya? Sesungguhnya adalah tadi bermula dari awal ketika kita ketemu dengan bulan Rajab. Ya Allah, limpahkan kebaikan-kebaikan apapun itu yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Karena barokah itu artinya kebaikan. Kebaikan yang belum pernah didapat, tolong berikan lagi atau tolong berikan. Muncul sebuah salam yang sering kita sampaikan. Ini sampai jam pinten? Sampai ngantuk. Sepakati ngoten mawon nggih, sampai ngantuk. Ada salam Pak Bu yang bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah semoga keberkahan kepadamu. Apa sih sesungguhnya barokah? Ketika kita selamatan tahlilan pulang enggak cuman kosong, dibawa berkat. Artinya apa berkat itu? Berkat itu adalah kebaikan yang kebaikan itu belum diberikan sebelumnya. Makannya sedikit, ketika masuk dalam tubuh kita buat setruman-setruman untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu berkah namanya. Makanannya berkah, uangnya berkah, keluarganya berkah, istrinya berkah, suaminya berkah. Lek istri, lek berkah itu berarti siji cukup. Kok loro, jangan-jangan tidak berkah istri pertama. Mungkin, Allah. Siji berkah, punya istri satu yang merasa cukup, senang, nyaman, tentrem semuanya. Begitupun istri punya suami satu, ya berkah, nggak ngomel-ngomel saja. Kayak ibu di belakang tadi. Setuju ibu? Istri suaminya satu? Boleh nggak Pak ganti? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalau mau cerita apa tuh mau? Oh iya, mencari keberkahan di bulan Ramadan.
Harapannya nopo ketika kita mendatangi Ramadan, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh mulia. Kita pun yakin orang yang ketika masuk Ramadan dosa-dosanya hilang, dosa-dosanya diampunkan. Kemudian andaikan meninggalnya kembalinya masuk surga. Setuju? Orang semangat kita ya. Saya ulang, orang yang masuk Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, kalau bahasa hadisnya baginda Rasul, kok ada orang yang memasuki Ramadan kemudian soma, puasa di siang harinya, wa qoma, menghidupkan malamnya, maka diampunkan kesalahannya. Andaikan mati masuk surga. Siap masuk surga mboten? Mudah-mudahan meninggal segera. Amin Allahumma amin. Oleh pertanyaannya, siap senang masuk surga? Senang. Siap meninggal? Alah, pertanyaannya tidak enak. Orang yang ketika orang Islam niku ketika senang masuk surga, berarti yang dirindukan adalah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangannya orang beriman. Ketika yakin surga adalah tempat kembali, maka andaikan kembali kita kepada Allah harusnya senang. Tapi kalau ditanya, maukah segera meninggal? Belum punya istri 2. Iku Pak Penghulu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin Allahumma amin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Kalau baca saja supaya enggak tersiksa sayanya. Jenengan nyiksa saya untuk mikir ngomong apa yang harus saya sampaikan. Tutuso berarti mending kalau moco jenengan dengarkan apa yang saya baca, dengarkan saja sampai jam 6:04 sampai ngantuk. Wonten dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-8 bab sulasi. Kalau dalam kitab niki ada cerita tentang bab lakukan 2, tinggalkan 2, lakukan 3, tinggalkan 3, lakukan 4, tinggalkan 4. Itu cerita-cerita makalah yang datang dari ulama, makalah yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Hurairah. Namanya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Namun dijuluki Abu Hurairah. Kita sering dengar Hurairah artinya adalah ora keruda Pak. Ora ingat Hurairah artinya nawa? Kucing nggih. Abu artinya bapak. Berarti artinya Abu Hurairah bapak kucing. Berarti anaknya Abu Hurairah anaknya jeneng kucing. Boten nggih. Muncullah tradisi orang Arab kalau punya anak namanya Muhammad, biasanya bapaknya dipanggil Abu Muhammad. Orang Indonesia yang senang dengan tradisi Arab, kalau punya anak Ahmad dipanggil Abu Ahmad. Wong Jawa kok punya suami istri, punya anak jenenge Mamat, bojone sing wedok nyebute Bapak Mamat. Bapak Mamat, kene Bapak Mamat. Itu kan itu tradisi saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang sangat sayang dengan kucing, di mana-mana sering bawa kucing. Karena dulu pakaiannya orang Arab itu seperti inilah paling tidak. Nikilah paling tidak. Cuma kayaknya beda gaya. Kalau orang Indonesia pakaian Arabnya saya niki mau sing pas. Lengannya lebar. Sehingga andaikan kucing dimasukkan ke dalam lengan, masuk. Lah jenengan kan tidak ada lengannya, dimasukkan di mana? Oh, enggak ada lengannya. Dimasukkan ke dalam lengannya Abu Hurairah, tempat tidurnya kucing paling tidak. Orang yang sering kemana-mana bawa kucing akhirnya
dijuluki temannya dengan sebutan Bapak Kuncing, Abu Hurairah. Orang yang paling banyak berinteraksi atau meriwayatkan hadis baginda Rasul, dari tidurnya sampai bangunnya terus, sehingga ketika ditanya bagaimana keadaan Rasul, mudah jawabnya. Sahabat yang paling banyak, sahabat yang terkenal ya Abu Bakar, Utsman, Ali yang terkenal. Tapi ketika ditanya siapakah sahabat yang paling banyak menceritakan tentang perihalnya Rasul, jawabannya Abu Hurairah. Berarti beliau itu ya orangnya pintar, meskipun interaksinya tidak sebanyak sahabat yang lain, tapi daya ingatnya, tempat beliau menjadi rujukan. Karena menurut cerita Abu Hurairah umurnya panjang, setelah Rasulullah meninggal, majlis-majlis ilmu tetap ada, sehingga apa yang disampaikan beliau diceritakan berdasarkan dasar baginda Rasulullah SAW, ditulislah hadis-hadis tadi. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya annahu qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam niku pernah bersabda, ada salasun munjiyatun, ada 3 hal yang akan menyelamatkan dari azab. Wa salasun muhlikatun, ada 3 hal yang akan merusak. Ada 3 hal. Wa salasun darajatun, ada 3 hal yang akan menaikkan derajat. Wa salasu kafaratun, dan ada 3 hal yang akan menjadi pelebur kesalahan-kesalahan. Pengen tahu buatan? Pengen. Manut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjut. Kata Abu Hurairah, ammal munjiyatu, adapun perkara-perkara yang menyelamatkan. Ketika ada wonten kalimat munjiyat, saya teringat salawat munjiyah. Ada salawat nariyah, ada salawat munjiyah. Salat nariyah itu Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'man. Siapa kau membaca itu rizkinya akan dicukupi, kata guru, kata bapak. Itu salawat nariyah yang hafal ibu-ibu. Ada satunya salawat munjiyat, Allahumma sholli sholatan tunjina biha. Salat ya Allah dengan salawat kepada baginda Rasul, dengan keberkahan salat, tunjina biha, selamatkan kami. Itu namanya munjiyat atau salawat munjiyat. Amal munjiyatu, adapun perkara-perkara yang menyelamatkan. Ada 3 hal yang bakal menyelamatkan, kata Rasul, fa khasyiyatullah fis sirri wal ananiyah, yaitu memiliki sifat takut kepada Allah fis sirri, di dalam rahasia enggak ada orang, wal alaniyah, dan ketika banyak orang. Lek khasyiyah niku ada sama secara bahasa teng bahasa Arab, ada namanya khauf, ada namanya khasyiyah. Khauf itu temannya khauf war roja, takut dan harap. Kalau takut sama harimau, supaya selamat dari harimau, deketi harimau atau jauhi harimau? Jauhi harimau. Apa nah contoh? Takut sama buaya, jauhi buaya. Takut sama lelaki buaya, jauhi lelaki buaya. Niku diantaranya mana takut? Ada takut yang maknanya lain, diantara orang yang ketika takut bukan menjauhi. Ketika takut kepada seseorang maka dekati. Ketika seseorang mendekati sesuatu, maka dia akan aman dari sesuatunya. Nah, diantaranya takut itu yang di dalam tradisi ajaran Islam, ketika kita takut kepada Allah bukan menjauhi Allah, tapi dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya nopo, ketika hari ini, ketika kita ada di bulan Ramadan, hampir semua yang akan disampaikan oleh Abu Hurairah hampir telah kita lakukan.
Kita diajarkan, hadirin rahimakumullah, ketika kita puasa, maka puasa yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orangkah, sendiriankah, maka puasa itu menjadi alat, menjadi media untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang zuhur nggak ada orang, pergi ke masjid ingin sholat wudu, nggak ada yang tahu, masuk 2 kali 3 kali, masuknya 3 kali kumur-kumur, yang keluar 2, ya nggak ada yang tahu. Terus ketika selesai wudhu pura-pura lemes, ada panase, padahal tadi kumurnya 3 kali, yang keluar 2, nggak ada yang tahu. Pernah Pak? Dulu kecil kayaknya. Itulah diajarkan khasyah fil alaniyah, fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah entah sendirian maupun tidak. Ramadan mengajarkan ada orang maupun tidak ada orang, Allah selalu mengawasi kita. Sehingga pahala atau amalan ibadah yang paling banyak atau banyaknya tak terukur itu adalah ibadah puasa. Salat jelas kelihatan, zakat jelas kelihatan, seperti Ramadan hari ini, seperti sholat subuh hari ini. Lebih baik sholat subuh di masjid kelihatan orang, atau sholat subuh di rumah saja orang-orang nggak kelihatan. Lebih utama di masjid. Alasannya nanti banyak. Kemudian muncul pertanyaan lagi, misal sodakoh itu baiknya dilihatkan orang banyak atau diam-diam saja? Sembunyi-sembunyi. Puasa itu sebaiknya dilihatkan orang atau sembunyi-sembunyi? Tergantung. Iya, bener. Bapak Ibu rahimakumullah, niki ketika jawabnya harus pisah-pisah. Ada ibadah wajib, ada namanya ibadah sunnah. Kalau tidak cukup nih saya jelaskan kalau sampai habis. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Penonton kodenya sudah. Ibadah wajib niku napa? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang enggak senang lakukan. Ikhlas enggak ikhlas ya lakukan. Ketika diperintahkan maka tunjukkanlah. Ketika sholat itu adalah wajib, maka hukumnya adalah pamerkan. Muncullah tadi jawaban. Bagus mana orang subuh di rumah dengan sholat subuh di masjid? Jawabannya sholat subuh di masjid. Lo nanti takut riak Pak, takut sombong Pak. Biarin saja orang nggak tahu, yang penting aku sholat yang hanya Allah, kepada Allah tadi. Muncul toh ibadah fisirri wal alaniyah, ada ibadah itu diam-diam dan ada ibadah yang terang-terangan. Bagus mana tadi? Kalau secara umum ibadah sirri yang nggak tahu orang lain, hanya dia dengan Tuhan, yaitu yang terbaik. Tapi ada kebalikan yang lain, yang dianjurkan justru bukan diam-diam tapi ayo perlihatkan. Ibadah nopo? Ibadah wajib sholat 5 waktu. Itu dianjurkan untuk diperlihatkan. Muncullah tradisi, monggo datangi sholat berjamaah subuh. Yang dianjurkan untuk disembunyikan nopo? Andaikan berkaitan dengan subuh, namanya sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu sebaiknya di rumah, jangan di sini. Sholat tahiyatul masjid di rumah nopo di sini? Di sini, bukan rumah, bukan masjid. Nah itulah tradisi atau mengajarkan. Kalau sholat sunnah sebaiknya adalah orang tidak tahu, antara kita dan Allah saja yang tahu. Contoh sholat tahajud, orang-orang pada tidur, kita bangun untuk wudu, untuk melaksanakan sholat. Kalau bisa ditanya sholat ya rahasia, masalah nggak usah cerita-cerita ke wah kita tadi malam sholat tahajud. Yang aneh tadi,
nanti setelah Ramadan ba'da Isya itu sepi, Isyaan sepi, tapi ketika Ramadan Isyaan tarawih banyak. Tarawihnya sedemikian banyak orangnya jamaah, tapi ketika di luar Ramadan Isya yang wajib saja tidak seramai tarawih. Ini harusnya kembali introspeksi kita loh. Ketika bulan Ramadan sunnah saja sedemikian ramenya ingin beribadah, berarti yang diinginkan dalam tradisi ibadah Islam di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan itu ayo lanjutkan di luar Ramadan. Mudah-mudahan pun tetap rame, amin, Allahumma amin. Napa tadi? Satu yang pertama, zat sifat yang mudah menyelamatkan kita diantaranya apapun yang kita lakukan, khasyah fi sirri wal alaniyah. Ada sifat takut entah sendiri maupun banyak orang. Kalau di dalam Al-Quran niku wonten ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu kalimat khasyah tadi. Kalau yang awal tadi adalah khauf. Orang yang memiliki sifat takut kepada Allah itu adalah alim ulama. Orang alim ulama itu ketika berjumpa dalam kondisi apapun, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Pak, amin. Nopo bedanya khauf dengan sedih? Ini diceritakan. Khauf itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Misal kita akan melangkahkan kaki ke depan pengen menikah, contoh yang gampang. Pengen nikah belum terjadi, takutnya enggak akan memberikan bertanggung jawab kepada istri, takut tidak bisa memberikan nafkah, takut tidak bisa bertanggung jawab. Itu orang yang dekat kepada Allah, khaufnya enggak ada, belum terjadi. Karena disandarkan amalan apapun semuanya kepada Allah. Ketika disandarkan kepada Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah melalui wahyu Allah, ya gak takut. Bismillahirrahmanirrahim, budal berangkat. Andaikan nanti dalam perjalanan kok tidak sukses, muncullah tradisi dalam kita, rasa namanya sedih, nyesal. Nah, orang alim, orang berilmu, orang-orang yang dekat kepada Allah niku tidak pernah sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Contoh sakniki pagi hari ini, milandaikan dikaitkan dengan taklim, berangkat nanti ngaji takutnya enggak paham. Sudah paham enggak paham berangkat saja. Begitu duduk kok ternyata juga enggak paham, ya sudah enggak usah sedih. Itu contoh. Akan diingatkan andaikan taklim, beruntunglah orang yang belajar ilmu. Kok mau belajar ilmu satu bab dari bab ilmu, satu bab dari ilmu, yang ilmu tadi ingin memudahkan dirinya untuk meraih dunia sukses dan kesuksesan akhirat. Maka satu bab ilmu tadi dalam kitab Qaumiyut Tughyan yang kulo kaji, teman-teman kaji Ramadan malam. Saya ingat orang yang belajar satu bab saja paham, itu andaikan dibandingkan dengan orang yang diberikan umur 7.000 tahun, yang siangnya digunakan untuk puasa full, malamnya digunakan untuk ibadah full, yang dua amal itu diterima oleh Allah alias tidak tertolak, maka dengan belajar satu ilmu saja itu mengalahkan dengan orang yang diberikan umur 7.000 tahun. Jenengan duduk di sini pulang senang, lebih hebat dari orang yang panjang umurnya. Aja sedih berarti, pulang semangat. Kalau bahasa lain itu diibaratkan seperti sedekah. Modal nggak ada, pulang seolah-olah telah bersedekah. Kalau sholat subuh berjamaah
Pahalanya diantaranya mendapatkan apa yang ada di dunia dan langit dan akhirat, langit dan bumi. Kekayaan apapun itu didapatkan. Maka orang subuh harusnya pulang semangat karena mendapatkan kekayaan yang sedemikian hebatnya. Mulai ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak. Yang kedua, wasalasun munjiatun. Yang kedua dari yang menyelamatkan niku napa? Wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana di dalam kemiskinan dan sederhana ketika kaya. Ketika fakir ya sederhana, ketika kaya sederhana. Seimbang atau tengah-tengah. Maksudnya apa, Pak? Niki dicontohkan Pak Kiai. Kalau kaya andaikan makan, mentang-mentang kaya jangan makan 3 piring. Begitupun mentang-mentang miskin jangan cuma makan 1 sendok. Santai saja, tengah-tengah. Orang yang miskin jangan menunjukkan miskinnya, orang kaya jangan terlalu menunjukkan kekayaannya. Kalau lanjut, yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadabi. Sifat adil atau adil di dalam ridho dan adil ketika marah. Niki sering kita diingatkan bahwa baginda sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau gampangannya lek seneng yo jangan terlalu seneng, kalau marah jengkel jangan juga terlalu jengkel, itu tengah-tengah. Kalau sedang marah jangan memutuskan hukum, juga ketika terlalu senang jangan memutuskan hukum, tengah-tengah situasinya. Kalau diingatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau Sayyidina Umar, saya lupa, antara salah satu di antara dua, pernah ketika sahabat ketika berperang, karena perang yo pengen bunuh orang yang perang, yo pengen membunuh musuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika perang dekat, pas berhadap-hadapan, ketika kalah musuhnya, tiba-tiba ketika kalah musuhnya itu yo jengkel sama sahabat tadi. Sebelum dipenggal atau sebelum mau dibunuh oleh sahabat tadi, musuhnya tadi meludah ke sahabat. Saya lupa Sayyidina Umar atau Ali. Ketika ngeludah, sahabat tadi pengen marah, pengen memenggal kepalanya, tapi teringat ketika engkau melakukan sesuatu jangan kau lakukan kecuali karena Allah. Nah, muncullah tadi ketika ingin bunuh, ini bunuhnya karena ingin perang, karena memuliakan Allah, jangan-jangan karena saya diludahi. Ini contoh sahabat, dibatalkanlah, enggak menebas kepalanya tapi dibatalkan. Kenapa? Saya takut saya ketika membunuh perang karena hari ini bukan karena memuliakan Allah, tapi karena marah saya yang penuh sehingga Allah terpinggirkan. Kalau lanjut karena ada 4 nih tadi. Wa amal muhlikatu, adapun perkara-perkara yang merusak, fasyukhun syadidun, yaitu pelit yang sangat. Kita ini pelit, tapi yang terlarang adalah pelit yang sangat. Lawuh makan lauknya cuma kerupuk. Anak harusnya tinggi, gizinya cuma dikasih kerupuk juga. Makanya Indonesia nggak besar-besar.
stunting terus karena sangat pelit dengan dirinya sendiri. Orang yang ketika pelit sama sendirinya pasti akan pelit sama orang lain. Jangan terlalu pelit, meskipun kita ya ditakdir oleh Allah, diciptakan oleh Allah punya sifat pelit, cuma pelit yang sangat itu jangan diikuti. Sebentar lagi Ramadan berakhir, muncullah tradisi bayar zakat. 3 pilihan, misal pilihan 40.000, 45.000, 50.000, sampai pilih yang mana. Ya 40.000 aja Pak, wong ada di dalam putusan Menteri Agama, wong itu sah semuanya. Ya monggo sah secara syariat. Cuma andaikan kita kaitkan ke sini, ayo belajar sifat pelit tadi sedikit kita buang pelan-pelan. Pilihlah yang terbaik. Ketika kita mendapatkan kebaikan itu senang, maka orang muslim itu adalah sesuatu. Orang muslim ketika orang kita senang, orang lain mendapatkan itu, maka kita senang sama. Yang kedua, wa hawa muttaba'un. Yang bakal merusak juga itu adalah hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Puasa melatih kita semua. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Merasa hebat dengan dirinya sendiri, ujub dengan dirinya sendiri, sehingga melemahkan, nganggap remeh orang lain. Wa ammad darajatu, kula lanjutkan, wa ammad darajatu, sudah jam 6:15. Wa ammad darajatu, dan adapun 3 perkara yang menaikkan derajat. Yang pertama, fa ifsya'us salami, yaitu menebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum di setiap tempat. Entah kenal enggak kenal, sering mengucapkan salam. Kalau salam assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah, dianjurkan. Niku saling tebar doa ke orang lain. Wonten bab kemarin, di antaranya ciri-ciri seseorang itu beriman, cabang ilmu, cabang keimanan seseorang atau seseorang itu bisa dilihat imannya sempurna atau tidak. Kok ketika ada orang bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya menjawab kalimat yarhamukallah. Ketika orang yang mendoakan yarhamukallah senang juga doakan tadi dengan bunyi kalimat yahdikumullah. Orang ketika bersin, nikmat diberikan, karena cerita bersin itu adalah ada sesuatu yang enggak nyaman, ada bakteri yang tidak masuk di dalam hidung, di dalam rongga pernapasan, sehingga membuat tidak nyaman di dalam tubuh dan mengharuskan untuk keluar. Nah niku, ada nikmat yang luar biasa, dibuang penyakit-penyakit, muncullah kalimat syukur alhamdulillah. Orang yang ketika hamba temannya mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah, muncullah doa mendoakan yahdikumullah, semoga engkau senantiasa mendapatkan petunjuk. Enggak kenal, jangan nunggu kenal. Alhamdulillah, enggak kenal. Kenal enggak kenal, ayo doakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk. Kemudian ketika orang tadi mendoakan, maka orang yang memuliakan alhamdulillah tadi pun berkewajiban untuk mendoakan dengan doa yarhamukallah yang tadi awal salah ya. Yarhamukallah, kemudian mendoakan dengan kalimat yahdikumullah. Niku ada cerita yang inspiratif Pak Bu. Ada cerita sahabat, bukan sahabat, Imam Abu Dawud, pengarang hadis atau penulis hadis. Beliau orang yang sering menjalankan ajaran-ajaran Rasul tentang bab bersin tadi. Dalam sebuah cerita, Abu Daud itu berangkat lewat menggunakan kapal.
ketika sudah hampir tengah di pinggir sungai ada orang bersin. Ini contohnya seperti inilah. Ketika dia berlayar di pinggir sungai ada orang bersin, lantas Abu Dawud mendengar orang bersin kok mengucapkan kalimat alhamdulillah, lantas Abu Dawud mengucapkan yarhamukallah. Ketika mengucapkan kalimat yarhamukallah, Abu Dawud ingin mendapatkan doa yang diucapkan oleh orang yang tahmid tadi mengucapkan alhamdulillah, tapi jaraknya jauh. Lantas ngomong kepada sopirnya, Pak sopir, tolong berhenti sebentar. Saya ingin ketemu dengan orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi. Nggak bisa, sudah perjalanan, rugi nanti. Sudah enggak apa-apa, yang penting saya pengen turun. Tolong siapkan kapal kecil, saya ingin nyebrang ke sana, ingin berjumpa tadi, ini uangnya. Sopir kalau sudah lihat uang cocok, ya selesai. Ya, kayak kita ini, ada uang cocok, ya antar. Diantarlah, mengucapkan kalimat yarhamukallah. Yang pengen diharapkan oleh dari Abu Dawud tadi adalah kalimat yahdikumullah, doa yang datang dari orang yang memuji Allah dengan mengucapkan doa, semoga engkau senantiasa mendapatkan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Niku Abu Dawud rela rugi, rela mengeluarkan uangnya dalam rangka menjalankan ajaran baginda Rasul, dalam rangka ingin senantiasa mendapatkan doa yang datang dari orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang juga cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua nopo? Wa it'amut ta'am, memberikan makan, aman sudah, tradisi sudah. Puasa, orang yang berpuasa, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa tadi. Niki hampir kita amalkan. Ada jadwal takjil, itu ajaran. Yang ketiga nopo? Yang ketiga selanjutnya wassalatu billaili wan nasu nuyamun. Salat di tengah malam sedangkan orang lain pada tidur. Enggak ada yang tahu kita mendirikan salat. Nikulah orang yang akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ulang, yang pertama adalah tebar salam, yang kedua sering memberikan makan, yang ketiga sholat malam di mana orang lain tidur. Mudah-mudahan berkah semuanya silaturahmi hari ini, meskipun ilmu yang disampaikan atau yang ilmu yang ditulis ini hanya sekedar disampaikan, yang terpenting adalah silaturahmi. Masih ingat nama saya siapa? Pak Penghulu, karena belum tahu namanya. Saya tadi lupa. Nama saya Pak Penghulu, Balikpapan Utara. Namanya Ahmadi. Salam kenal lagi. Insya Allah jumpa lagi di waktu lain. Kalaupun toh nggak berjumpa di dunia, insya Allah jumpa di surga. Amin, Allahumma amin. Kalau nggak ada saya, tolong cari saya. Kalau begitu pun nggak ada sampean, insya Allah ditunggu di sana juga dengan berkah majelis ini. Amin, Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa